Fathul ini mirip semacam otokritik bagi dunia kampus. Ya. Bagaimana concernnya kampus ya dengan perkembangan teknologi digital dan seberapa care mereka terhadap demokrasi. Iya Pak, begitu Pak. Iya, ya betul. Itu jadi begini, dalam menghadapi kritik atau gerakan masyarakat misalnya, Pak Jokowi itu diyakini oleh Pak Fathul itu sudah punya big data. Jadi kira-kira ini begini, kalau kasus ini ditanggapi itu malah rame, maka banyak kasus-kasus yang didiamkan aja kan, didiamkan hilang sendiri. Dikelola dengan baik lah kira-kira gitu ya. Baik. Biarin aja, nggak usah ditanggapi, nggak usah ditabrak gitu. Akhirnya kan hilang sendiri. Sampai orang yang memberi masukan itu frustasi. Dan penyakit itu menurut yang duduk di sebelahnya Pak Fathul tadi, Profesor Edi Suandi Hamid, sekarang sudah melanda perguruan tinggi. Perguruan tinggi sekarang ini forum rektor, aptisi atau apapun sudah hilang daya kritisnya. Prof Edi itu kan mantan ketua forum rektor kan mantan ketua forum rektor. Sekarang dia rektor di Universitas Widya Mataram, mantan rektor UII juga. Betul. Nah dia mengatakan kalau dulu ada apa-apa forum rektor berkumpul, pemerintah itu respon. Zaman Pak SBY itu dengan forum rektor kan dekat sekali gitu. Ini ya yang sekarang nggak ada forum rektor, apa sudah pada rebutan ikut ke sana. Kalau ada sesama satu kampus bicara itu kampus lain sepertinya dibakar untuk membantah dan sebagainya gitu. Itu Prof Edi, sehingga sekarang itu forum akademis yang bisa menjadi influencer itu sudah tidak ada menurut Prof Edi. Dan itu betul, si yang duduk lagi di sebelahnya Fathul Wahid tadi kan Profesor Al-Makin, mantan rektor UIN Sunan Kalijaga. Berguru aja nih teman. Dia bercerita, teman-teman rektor lain katanya, tahu enggak Pak gitu, sekarang ini orang mau menjadi pejabat eselon 1 dan 2 itu ada harganya antara 2 miliar sampai 5 miliar. Dan itu cash, datang orangnya. Kamu mau jadi itu, ini tarifnya gitu. Nanti kalau enggak punya uang, enggak apa-apa, ada yang bayari atau asal beri akses dia ke APBN yang ada di kampus. Jadi misalnya saya ingin jadi rektor, lalu minta ke Anda, tolong bayari nih 5 miliar untuk ngurus agar saya dapat ini. Anda bayari cash, ditunjukkan uangnya, tapi nanti ini harus dibayar dengan proyek cash kepada APBN. Nah, itu untuk eselon 1 dan 2 sudah umum diketahui kayak gitu. Jadi pengalaman-pengalaman betapa busuknya birokrasi itu. Saya berharap ini tidak usah ditanya lah Pak Mak, ini buktinya apa, siapa yang melawan, tidak penting. Karena masalah itu sudah menjadi pengetahuan umum. Paling tidak kalau baca bocor halus, Tempo itu kan sudah bercerita kayak gitu semua. Suap menyuap di antara birokrasi. Bahkan kalau Tempo sudah menyebut birokrasinya ini. Yang begini nih, tidak perlu dipersoalkan siapanya, karena kita mau menatap ke depan. Ya kan, supaya Pak Prabowo tahu bahwa birokrasi kita itu busuk. Gitu. Ya seperti itu. Jadi kalau jabatan sejak dulu lah sampai di kementerian yang katanya suci, dekat kepada Tuhan. Wah, itu yang paling ramai dulu. Iya kan? Yang periode yang lalu, periode pertama. Korupsi haji dan segala macam itu ya. Dan sebagainya itu kan banyak di situ, dan itu banyak memang. Dari menteri yang waktu iparnya menteri lah, saudaranya menteri lah, datang ke calon rektor. Mau pemilihan rektor di satu tempat, datang, kamu kalau mau jadi ini nanti akan ada proyek ini kasihkan ke sini, nanti kamu bisa jadi. Itu sudah menjadi rahasia umum, semua orang tahu, dan semua orang waktu itu mau bersaksi. Mau bersaksi. Nah, tapi kan pada akhirnya kan ketua partainya ya yang kemudian ditangkap, dipenjarakan karena dia yang kemudian dominan di kementerian itu waktu itu. Sehingga menterinya juga bisa selamat gitu, karena memang itu dimainkan oleh ketua partai. Nah, maksud saya itu yang terjadi. Saya pernah ditanya oleh teman dari KPK lah belum lama ini, gimana Pak kontak korupsi? Makin buruk sekarang, korupsinya makin banyak, vertikal, horizontal sudah terjadi di mana-mana. Bapak ditanya oleh siapa nih? Teman dari KPK. Oke. Ya, teman dari KPK. Dia ingin membuat
strategi kebijakan korupsi. Lalu di antara diskusi itu, saya bilang, Anda tahu enggak? Saya bilang, selama saya jadi Menko Polhukam, saya punya pola-pola kantor-kantor itu korupsi. Di bidang perusahaan misalnya. Tiba-tiba sebuah akte pendirian sebuah perusahaan, aktenya resmi, masuk, sudah dikunci di Kumham, tiba-tiba berubah. Dan yang punya kunci pertama itu tidak bisa buka lagi karena sudah dibuka orang dan sudah berubah susunan pemilik saham dan sebagainya. Dan ini berpola di mana-mana. Saya katakan itu yang saya temukan. Jadi terkonfirmasi? Terkonfirmasi karena yang laporan ke saya tentang itu banyak. Tiba-tiba, Pak, saya punya perusahaan ini, saham saya sudah berubah, pemiliknya sudah berubah. Padahal saya tidak pernah ngubah ini. Ketika kita untuk mengubah kan harus masuk ke Menkumham. Nah, masuk ke Menkumham kan untuk mengubah. Saya tidak pernah masuk ke sana untuk mengubah. Tiba-tiba berubah. Dia masuk sendiri udah tidak bisa. Sudah dikuasai orang lain. Nah, dan pola itu terjadi di mana-mana, terutama di dunia pertambangan. Bukan hanya 1, 2. Saya kan menangani itu. Yang kasus kemudian menjadi kasus orang masuk penjara itu dan ada yang kemudian jadi tersangka pejabatnya gitu. Kan dengan pola itu dan itu terjadi di mana-mana. Dulu ketika Pak Mahfud di Menko Polhukam menemukan itu, kan ada upaya untuk menyelesaikan, Pak, menghilangkan itu. Di mana hambatannya, Pak? Kenapa itu masih berlangsung terus? Karena ada backing dari sampai langit ke-7 itu. Jadi ketika datang kepada saya kan, Pak, saya ini didolimi orang, kenapa ini? Akte saya begini tiba-tiba sudah berubah ini di Kumham. Saya mau membuka lagi bahwa ini tidak benar, saya sebagai pemilik, enggak bisa saya buka lagi. Udah dikunci di sana. Padahal yang harus buka kuncinya pertama tuh saya kan gitu. Dari anunya itu ya, passwordnya gitu ya. Nah, akhirnya apa? Sudah saya pelajari, kirim surat saya ke Menkumham. Pak, ini salah, harus dibenarkan. Hal terjadilah kasus itu meledak, ya kan? Karena terjadi suap menyuap antara yang mau ngurus, yang masuk apa. Dan itu pada akhirnya yang jadi korban biasanya orang yang tidak bersalah di dalam kasus itu. Sehingga dia tidak berdaya. Terus di mana itu? Ya backupnya yang kuat. Dari bawah sampai ke atas tuh sudah main semua. Anda bisa kalau bukan presiden. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintahan Daso, Pak? Pak Prabowo nanti melakukan apa untuk menghilangkan itu? Karena berkali-kali Pak Mahfud berusaha melakukan, tapi kemudian terbentur dengan berbagai kalau menteri melakukan itu susah, Pak. Kenapa kalau menteri melakukan? Karena jabatannya berdasar undang-undang setara. Menteri SDM punya undang-undang sendiri, Menteri Kumham punya undang-undang sendiri. Masing-masing berpegang pada undang-undangnya. Karena itu atasnya yang harus melakukan. Nah, dalam keadaan itu ketika saya sebagai menteri menyampaikan ini harus begini. Enggak, saya punya undang-undang kewenangan sendiri. Kan gitu kan? Terjadi misalnya permen peraturan menteri yang sifatnya teknis. Misalnya ya di kantor hukum dan HAM gitu. Ini teknis nih untuk pendaftaran PT perusahaan, pendaftaran perusahaan. Ini permen gitu. Tapi kemudian permen ini bertentangan dengan PP yang ada di kementerian lain, PP yang berlaku untuk masalah lain. Nah, permennya mengatakan permen saya begini, yang sana ini melanggar, ini kan melanggar peraturan pemerintah, melanggar undang-undang di kementerian lain gitu kan. Nah kalau ini kan tinggal presiden kalau mau, iya kan? Presiden panggil dong. Begini, selesai. Jadi Prabowo sekarang punya willingness untuk itu, sehingga Pak Mahfud punya harapan ini bisa akan dilakukan. Punya harapan, karena masalahnya di lintas kementerian itu merasa ada ego sektoral, dan kadang-kala ego sektoral itu menjadi sumber korupsi. Saya bilang ke teman yang dari KPK, coba Anda tanya kepada saya. Kementerian apa yang tidak ada koruptornya? Saya hafal satu-satu setiap kementerian itu. Yang sudah terjadi aja saya bilang, kasus apa, di mana gitu. Saya hafal tuh di setiap kementerian. Saya bilang, Anda mau tanya apa? Saya bilang, saya tahu itu. Saya bilang gitu. Dan ini kuncinya harus Pak Prabowo sendiri yang menjadi panglima, sesuai dengan kata Pak Fahmi Radi itu kan. Fahmi Radi mengatakan, ya harus presiden sendiri jadi panglima ini. Nggak bisa diserahkan, dilimpahkan itu kalau urusan yang kayak gitu. Selama Pak Mahfud menjadi Menko Polhukam, sebagai koleganya adalah Pak Prabowo di Menteri Menhan, pernahkah Pak Mahfud cerita-ceritain kepada Pak Prabowo supaya beliau firm dengan bahwa telah terjadi seperti ini yang bisa dia selesaikan nanti ketika menjadi presiden? Pernah, tapi khusus spesifik masalah
TNI, gitu. Saya tidak bicara di departemen lain begitu, departemen lain begitu. Bahkan Pak Prabowo, karena konteksnya di Menhan, jadi Bapak bicara soal TNI. Iya. Waktu itu saya akan melakukan tindakan terhadap TNI aktif. Saya ketemu Pak Prabowo, ketemu Panglima. Bapak setuju enggak? Ini masyarakat selalu bilang, gitu. Masyarakat selalu bilang bahwa kalau TNI melakukan korupsi, tidak ada yang berani bertindak. Bapak setuju enggak kalau saya ini mengambil langkah harus ada TNI aktif? Oh, setuju. Pak Prabowo bilang gitu. Oh, setuju saya. Pak Menko katanya, karena memang kami ini jangan dikira maling. TNI itu ingin baik juga. Kalau ada yang tidak baik, udah ditangkap aja. Itu kata gitu. Prabowo? Iya, Pak Prabowo. Sama dengan Pak Andika. Setuju, Pak. Kita dukung siapa yang mau ditindak gitu. Panglima TNI waktu itu ya? Panglima TNI gitu. Jadi sebenarnya keinginan itu di Pak Prabowo ada. Gitu. Bahkan Pak Prabowo, saya senang kalau Pak Menko bisa melakukan tindakan-tindakan itu. Jadi tidak ada psychological barrier ya di antara sesama jenderal dan sebagainya. Gitu. Jadi Pak Prabowo punya itu di awal periode beliau mengatakan itu kepada saya. Apalagi ya istilah bangsa ini itu sekarang generasi mudanya kan ada tuh yang hadir juga di sini sekretaris Dewan Guru Besar UGM, Profesor Kumoro namanya ya. Profesor Kumoro. Profesor Kumoro. Hadir juga Pak ya? Hadir. Dia mengatakan ini sekarang ini sudah sangat sudah sangat gawat katanya. Anak generasi muda itu sekarang kalau dibilang bahwa korupsi bahaya itu sudah enggak. Sudah mereka tidak merasa tergugah, tidak apa, sudah menganggap itu berita biasa. Kan bahaya ke masa depan bangsa ini. Kalau iya kan, baca di berita tuh ada korupsi sekian, ya biasa-biasa aja tuh anak muda sekarang katanya. Dan kemudian apa yang disimpulkan dari situ? Sekarang itu ya bahasa elit itu tidak nyambung dengan rakyat. Sehingga hanya berhenti pada tataran elit saja katanya. Iya, berhenti pada tataran elit. Tapi saya punya pendapat begini, ya memang begitu ya. Kalau misalnya bicara soal approval rating gitu ya. Approval rating. Itu hebat tuh. Misalnya Pak Jokowi approval ratingnya sekian. Menurut saya untuk memperbaiki negara ini jangan bergantung pada survei. Karena survei itu pasti akan mengatakan pemerintah ini baik selama memberi bansos, selama memberi BLT, selama keadaan aman siapapun pemerintahnya. Coba nanti taruhan dengan saya. 3 bulan saja Pak Prabowo memerintah lalu disurvei. Pasti rakyat puas. Selama ada kebijakan untuk rakyat dengan baik gitu ya. Ada kebijakan dengan baik. Bahwa apalagi ini berdasar data ya. Sampai saat ini itu Pak Prabowo adalah presiden pertama di dunia yang mempunyai suara pemilih terbanyak di dunia loh. 96 juta. Iya. Yang kedua 81 juta itu Biden. Ya, kalau enggak salah pokoknya ada 5 negara. Kalau di Indonesia apalagi Pak Prabowo. Nah, sudah pastilah akan puas siapapun presiden. Jangan apalagi modal awalnya segitu ya. Oh iya, modal awalnya Pak Prabowo kan selalu di atas 40% sejak dulu ya. Di dalam pemilu yang dimana dia agak di pinggir gitu ya, bukan ada di pusat kekuasaan. Kalau sekarang ada di pusat kekuasaan, bisa kuat sekali gitu ya. Memang kalau dari sudut persentasi pemilih itu yang paling tinggi Pak SBY kalau pemilihan itu. 2 kali pemilihan Pak SBY di atas 60%. Kalau Pak Prabowo ini dengan suara yang 96 juta itu 58%. Kalau Pak SBY dengan suara 70 juta, 73 atau 74 juta itu 60,6%, 60,8% gitu. Jadi Pak SBY tertinggi kalau persentasi, tapi kalau jumlah suara orang yang tertinggi Pak Prabowo. Kenapa? Karena penduduk itu bertambah terus kan. Jadi ya itu jadi persentasinya. Jadi Pak Mahfud ingin mengatakan bahwa approval rating itu tidak real menggambarkan situasi sesungguhnya. Tidak real. Ya real menggambarkan dari rakyat yang hanya ingin menikmati kenyamanan, bukan meraih kemajuan.
Kalau untuk meraih kemajuan yang harus didengar itu elit, karena elit yang bisa bicara kemajuan, yang perguruan tinggi, civil society, gitu ya, kaum profesional kan gitu. Kalau rakyat itu udah dikasih apa lalu tanya apakah Anda puas dengan pemerintahan Pak ini, pasti puas. Mana coba ada survei ketidakpuasan terhadap ini. Makanya karena rakyat orang hanya butuh itu kenyamanan, keamanan gitu. Ya pasti puas. Besok yakinlah Pak Prabowo di survei aja sesudah 3 bulan. Rakyat apakah Anda puas Pak? Puas pasti. Siapapun. Jadi maksud saya jangan diandal-andalkan bahwa kalau Pak ini ratingnya sudah mau berhenti tinggi. Enggak, semua akan tinggi. Rakyat kita itu arif untuk pokoknya enggak jahat, sepanjang tidak mengeluarkan kebijakan yang merugikan rakyat, yang membuat rakyat menderita, itu pasti akan persepsinya bagus gitu ya. Pasti. Nah, oleh sebab itu kalau kita memperbaiki jangan bergantung surveinya sekian, enggak usah di elit, karena yang mengerti tentang strategi, analisis dan sebagainya itu ya elit. Itu mungkin Bapak yang selama ini mengakibatkan pandangan bahwa ketika sejumlah orang elit mengatakan bahwa demokrasi kita dirusak, ya, dinodai, tapi kemudian di bawah mengatakan baik-baik saja, jadi nggak ketemu gitu ya Pak? Iya, dibela. Itu enggak, sudah bagus negara, sudah 82% gitu. Baik, satu lagi Pak, ini terkait dengan upaya penegakan hukum. Terakhir Bapak Mahfud mungkin mengikuti perkembangan bahwa pemilihan Ketua Mahkamah Agung baru selesai. Sebelumnya kita sangat concern dengan itu gitu. Lalu terpilih sekarang Hakim Agung Sunarto. Apa pandangan Pak Mahfud dengan terpilihnya Pak Hakim Agung Sunarto? Saya bersyukur Pak Sunarto. Dia pernah menjadi mahasiswa saya. Di usia sudah agak tua. Menjadi mahasiswa saya untuk program S2-nya. Kemudian sesudah jadi Hakim Agung, saya lihat track record-nya itu bagus. Saya tanya ke civil society, bagus gitu. Sehingga dia sekarang terpilih, maka saya mengucapkan selamat. Ada harapan Mahkamah Agung ini akan baik. Dan itu juga satu kejutan karena sebelum itu kan rame isunya ada seseorang. Ada seseorang yang sudah diolah oleh beberapa orang agar ini yang jadi. Dan gitu. Betul menjadi lawannya, tapi kemudian terpental Pak dia ya? Iya, saya bersyukur bahwa itu bisa dihambat. Dan sangkaan saya entah benar entah tidak, situasi itu berubah. Bahwa semula sudah akan terpilih orang yang direkayasa ini, tapi berubah ketika Ketua Mahkamah Agung kan tanggal 15 itu kan dipanggil menghadap atau ketemu dengan presiden terpilih. Dengan presiden terpilih Pak Prabowo. Saya kira Pak Prabowo memberi pesan agar dipilih yang benar gitu. Oh itu menurut dugaan saya, dipilih yang benar, jangan ikut rekayasa. Sehingga ini tadi yang sudah diunggulkan akan menang jatuh. Karena Pak Prabowo ingin yang baik. Kira-kira pesan yang saya tangkap dari situ, saya tidak tahu itu benar apa tidak. Kan aneh, besok mau pemilihan Ketua Mahkamah Agung ketemu dengan presiden. Ya kan? Dan terpilih secara mengejutkan. Seperti halnya juga gagalnya revisi Undang-Undang Pilkada kan? Kan juga, tapi juga bisa diartikan, mengejutkan juga. Bisa diartikan bahwa perlawanan Pak, bisa jadi pesanannya ini tapi dilawan, bisa juga kan? Memang gitu, ada, ya bisa juga. Dilawan dari dalam. Karena hakim itu independen, nggak bisa didikte, gitu kan? Tapi mungkin bertemu, hakim tidak bisa didikte, lalu ada yang menjamin, kamu tidak akan didikte, pilih aja yang benar kan gitu. Bisa ketemu kan itu. Sehingga muncul nama Pak Sunarto. Saya mengucapkan selamat dan gembira. Saya juga selamat kepada Pak Syarifuddin, itu kakak kelas saya dulu di kampus. Satu alma mater ya? Iya, satu alma mater, dua tahun di atas saya, dan dia bisa mengakhiri tugasnya dengan baik. Dan ya cukup memberi kepuasan lah dengan segala kekurangannya. Itu aja. Baik.